Teror udah di HP ini. Ada? Banyak. Coba kasih tunjuk ke saya. Ada tidak? Itu tidak boleh. Coba kasih tunjuk. Ini nomor-nomor. Iya. Oke. Itu yang teror semua. Ini teror menurut Anda ya. Coba. Nih ada beberapa nih. Oke. Gus, balikin uang gue, Gus. Tuh, ada berapa nih? Banyak yang teror kayak terus gitu. Terus mulai di teror nih ya. Udah selesai masalahnya gitu. Terus ada lagi nih. Enak ya. Udah pakai uang donasi buat top up GoPay. Gini Bang, ini kan harusnya bisa diselesaikan baik-baik lah. Karena kan ini kan awalnya kan urusan kemanusiaan. Harusnya ada kesepahaman lah. Percakapkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa harus menuju ke proses hukum. Ini ide siapa sebetulnya yang lapor? Agus atau Bang Farad? Sebelum Bang Farad, Agus atau Bang Farad ini ide lapor Mbak Novi ini? Memang aku juga punya ide, kesel juga gitu. Karena apa? Agus bukannya nggak berterima kasih sama Mbak Novi, berterima kasih banget. Di awal tuh kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Kenapa Mbak Novi yang memberi bantuan, Mbak Novi juga yang menjatuhkan. Oke, YouTubeolik semua, guys, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Kita lihat ya di cuplikan tadi. Jadi Agus sudah mulai diteror nih oleh netizen ataupun oleh orang banyak yang katanya mulai masuk ke WhatsApp-nya pribadi tuh menerornya. Ada juga di sini yang mengatasnamakan sebagai donatur, karena kenapa ada bahasa menagih uang. Sini duit balikin. Nah, seperti itu. Berarti ya sekarang kan masyarakat menilai ya kan udah mulai punya kesimpulan karena kan video udah makin beredar tuh dari awal hingga akhir ini ya. Jadi ya publik mungkin udah bisa menilai secara versinya masing-masing ya. Oke, YouTubeolik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di Adam Jeep Channel. Nah, kita seperti biasa di speak up. Ya, siapapun bisa berbicara, YouTubeolik semua. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi ya cuplikan yang pertama kita lihat bahwa emang Agus mengeluh dan istrinya udah mulai banyak yang neror katanya kan. Seperti itu berbentuk ke WhatsApp pribadi chat ya. Ada yang nagih utang, ada yang neror dan segala macam. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kan banyak sekali nih netizen curiga terhadap handphonenya Agus ya. Bener nggak sih Samsung seperti handphone Samsung yang mahal? Kita lihat cuplikannya ya. Ini S24 Ultra, harganya cuma 3 juta. Itu merek apa nih? Ini Samsung. Oh, ini Samsung. Samsung 24 nih, bukan 23 Ultra. Oke. Ini Netizen salah tanggap ini. Ini S24 Ultra, harganya cuma 3 juta. itu merek apa? Oke, YouTubeolik semua. Sekarang yang menjadi tanda tanya publik ataupun netizen, kayaknya handphone istrinya Agus ini handphone mahal. Ternyata benar YouTubeolik semua. Walaupun katanya Agus tadi bilang, netizen salah. Ini bukan seri Samsung, bukan seri Samsung S23. Ternyata Samsung S24. Wow, ngegeser satu angka ya. Nah, YouTubeolik semua, saya tadi coba googling ya. Samsung S24. Kita lihat nih ya. Nah, kita lihat di sini, saya hasil googling, ternyata Samsung S24 ini yang dipegang oleh istrinya Agus, kalau internal memorinya yang 1/4 tera, itu sekitar 18-19 juta. Tapi kalau internal memorinya yang 1/2 tera, yang sekitar 512 GB, sama RAM-nya 12 GB, berarti itu yang spek tertinggi, harganya 21 juta. Wow. Mantep ya. Ya apapun bentuknya di sini berarti Agus sama istrinya emang punya uang ya. Wallahu alam nih. Uangnya dari mana kan kita nggak tahu ya. Apa dari hasil kerja, hasil nabung dan yang lainnya. Yang jelas istri Agus bisa kebeli handphone seharga 21 jutaan kalau spek yang paling tinggi. Tapi tadi Agus bilang bahwa Samsung S24 itu harganya cuma 3 juta. Wow. Berarti Agus ini nggak googling dulu. Nggak cari info dulu harga handphonenya itu berapa ya. Seperti itu, luar biasa. Yang jelas itu tadi udah terjawab ya, bahwa selama ini netizen, masyarakat melihat, publik melihat, betul ternyata menurut jawaban istri Agus dan Agus, bahwa handphone istri Agus adalah Samsung S24. Wow, yang kalau kita informasinya dari Google,
Dari hasil googling, ternyata spek tertingginya aja sekitar 21 jutaan. Wah, serem ya harganya ya. Oke, kita lanjut. Wawa udah mulai menjelasin nih masalah uang 90 juta. Biar publik juga nggak tanda tanya, biar publik juga nggak bingung, bener nggak sih bahwa Agus memberikan uang sekitar 90 juta atau di bawah 100 juta ini sama Wawa. Kita lihat cuplikannya. Betul, mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa. Iya, itu benar. Hah? Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Untuk keperluan ibu ya? Iya, apa tuh? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kira-kira? Enggak ke situ sih sebenarnya arahnya memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan terima kasih selama ini udah membantu gitu. Cuman karena memang ada keperluan pribadi sendiri kan, jadi kita gunakan uang itu ya karena mendapat rezeki aja. Ya. Tidak ada berita kasih ya. Pernah membayarkan donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak bener. pernah pakai uang 100 juta buat bayar utang yang Bener. seperti di mes. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan Oke, YouTuber semua, jelas Banopi. ya tadi videonya bahwa Wawa dan anaknya berstatement pas diwawancara tuh ada Bang Farhat juga, ada Bang Farhat Abbas juga di situ. Jadi benar, Agus juga mengakui bahwa emang memberikan uang ke Wawa kurang lebih ya di bawah 100 juta lah ya ngasih ke Wawa. Nah tadi udah jelas ya dijawab juga oleh anaknya Wawa bahwa betul itu uang emang ditransfer ke anaknya Wawa dan dipakai buat keperluan ibu. Udah dipakai tuh di situ jawabannya ya. Malah pas ditanya lagi tadi wawancara ternyata emang ini adalah uang pemberian. Katanya selama ini kan Wawa merawat Agus, ngasih makan Agus, menampung Agus dan segala macamnya. Nah itu dianggapnya uang pemberian katanya. Jadi dianggap Wawa dan sekeluarga ini, Wawa dan anaknya ya dianggap yang namanya dapat rezeki katanya. Ya udah dipakai buat kebutuhan ibu, yaitu Wawa. Wow, luar biasa ya. Jadi YouTubeolik semua udah terang benerang kan. Jadi masalah uang yang dikasihin ke Wawa udah jelas. Ada pembahasannya di sini, ada klarifikasinya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Penasaran? Nah, YouTubeolik semua, ternyata nih Bang Denny Sumargo ini dilaporkan ke polisi nih oleh komunitas Bugis dan Makassar. Yuk kita lihat cuplikannya. Gambarnya Jadi hari ini memang kita sudah laporkan Denny Sumargo terkait omongannya yang menantang-nantang. Jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, nggak bisa asbun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke Farhat Abbas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya, datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul, ngajakin berantem. Katanya Farhat Abbas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Farhat Abbas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Farhat Abbas, saya yakin dia akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya, memang udah maunya dia. Tapi Farhat Abbas kan nggak sebodoh itu. Ya, malah dia kemudian dia bilang mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu loh. Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajaknya mau minta dipukul, tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu, ya. Dan dia datang ke sana. Kalau memang mau berantem, contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga ada Makassar juga ada Sirine Bante, janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cukup bencong namanya. Ya. Jadi somasinya sudah diajukan, sudah dikirim atau belum somasinya? Somasi kita tidak pernah mengirim somasi. Sejauh ini berarti tidak ada tanggapan dari Densu soal laporan ini, berarti pihak Densu juga belum tahu. Somasi itu bisa kita katakan secara langsung juga somasi. Ya, artinya di sini omongan Farhat Abbas yang sudah memberikan
pembicaraan klarifikasi itu juga somasi juga. Oke, YouTuber Gitu semua. loh. Itu Tapi kan tadi kita lihat ya, bahwa emang sekelompok orang yang mengatasnamakan komunitas Bugis dan Makassar ini melaporkan Bang Densu ke Polda atau ke polisi ya. Aduh, kalau saya lihat ini jadi melebar ya. Emang saya prediksi dari awal juga, dari mulai kasus Agus awal minta donasi ke Teknopi hingga sekarang itu makin memblunder, makin melibatkan berbagai aspek dan golongan masyarakat. Semua terlibat dari kasus Agus ini, makin semuanya terlibat. Dari kasus Bang Densu dengan Bang Farhad Abbas, tiba-tiba muncul ada orang, satu kelompok orang menyatroni Bang Farhad dan yang lainnya. Pokoknya diawalinya dari kasus Agus ini. Nah, kalau saya lihat tadi tentang sekelompok komunitas dari Bugis Makassar ini, kalau saya boleh ngasih saran sih tetap ya, mungkin ini ada kesalahpahaman, tetap kita damai, selesaikan secara kekeluargaan. Dari awal juga saya meminta kepada Mas Agus cepat selesaikan secara kekeluargaan, ya kan? Kita berdamai, kita rukun, apalagi sekarang ini udah mulai membawa suku, rasis. Waduh, kalau saya boleh berstatement di sini, semua suku di Indonesia itu hebat-hebat, keren-keren. Mau suku Bugis, suku Batak, suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, semua suku di Indonesia hebat-hebat. Punya kelebihannya masing-masing, karena yang menjadikan Indonesia dikenal dunia yaitu salah satunya negara yang memiliki sukunya banyak di dunia. Itu tadi ya, YouTuber semua. Kalau saya boleh nyaranin, saya salah satu etnis Sunda, suku Sunda. Tapi saya salut dan senang kepada suku-suku lain. Karena kenapa? Di sini kita tidak ada yang merasa hebat, di sini kita tidak ada yang merasa keren dan merasa kuat. Mau suku Sunda, mau suku Bugis, mau suku Makassar, suku Dayak, suku Batak, dan segala macamnya itu semua keren-keren. Top markotop yang menjadikan Indonesia itu makin berwarna. Yang menjadikan Indonesia makin disegani oleh dunia. Ya, tetap rukun, tetap damai, bahwa kita jangan sampai ada orang yang memprovokatori hingga jadi keruh, jadi berantem antar suku dan segala macam. Janganlah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu tadi ya. Oke, YouTube balik semua, mudah-mudahan saya mengharapkan, kalau saya di sini netral, tidak pro siapapun. Yang jelas saya mengharapkan Mas Agus, Bang Nopi, Bang Densu, Bang Farhad Abbas semua istilahnya damai secara kekeluargaan. Oke, YouTube balik semua. Kita lihat videonya. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Ini Bang Farhad Abbas, gimana nih Pak Prabowo kalau bisa datang ke rumah Agus? Luar biasa. Kalau saya membahas presiden harus datang ke rumah Agus, atau pihak istana harus datang ke rumah Agus. Ini hubungannya apa ya? Korelasinya apa gitu? Yang membuat kita itu make sense, masuk akal gitu loh. Apa? Mungkin yang lebih tepat, apakah harus ahli di bidang hukum tata negara yang menjelaskan? Karena kenapa? Ini kan berhubungan dengan presiden, pemerintahan pusat, istana harus menyambangi orang yang kena musibah, yaitu tadi Agus. Nah, kira-kira yang boleh berkomentar, apakah harus seorang ahli di bidang hukum tata negara atau apa nih? Ya kan? Karena kalau saya pribadi, hubungannya apa? Seperti itu. Tapi wis lah, itu statementnya Bang Farhad Abbas. Mungkin dia juga bisa mempertanggungjawabkan statement itu, ada alasannya, ada reasonnya mungkin Bang Farhad Abbas, makanya berstatement seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, yang paling heboh nih, ternyata sekarang Bang Farhad Abbas minta sama Banopi, sama pihak Banopi, udah nggak usah main surat-surat, langsung aja uang Agus balikin katanya. Karena uang Agus mau dipakai mungkin, lagi diperlukan mungkin. Jadi minta Bang Farhad Abbas itu nggak usah surat menyurat, duitnya aja langsung dibalikin. Ini dia videonya. Yuk kita lihat itu balik semua. Intinya gini,
Ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu. Uangnya Agus kembalikan aja. Ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Nopi. Untuk di sana standby mengurusi uang keluar. Ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit. Yang hanya menjadi tweet kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18 Pengobatan. di Menteng. Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi. Jadi masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Dan lebih parah lagi, kalau Agus sudah ada uang, nggak ditangani, nggak digunakan uang itu, lebih parah lagi. Mungkin ada unsur penipuan atau penggelapan. Kalau sekarang perpindahan itu laporannya pemerasan. Ya. Soal Agus yang rencananya kata Abang berharap dipanggil Prabowo, gimana tuh Bang? Panggil siapa? Prabowo di istana. Kalau tidak salah pernah ada statement. Ya, Presiden dalam celebrate acara mereka. Oke, YouTuber semua itu tadi kita lihat bahwa Bang Farhad Abbas emang saklek di situ ya. Udah bukan saatnya surat menyurat lagi, saatnya duit dibalikin katanya. Saking udah menyiapkan menyambut uang itu kembali, Bang Farhad Abbas katanya di rumah Wawa menyediakan 2 kamar untuk orang-orang yang ngurus keluar masuk uang. Apakah mengurus cash flow atau semacamnya atau seperti apa? Mungkin emang Agus lagi memerlukan biaya ya, itu tadi yang saya bilang. Ternyata kita juga hati-hati dengan bicara. Di sebelumnya kan Agus sudah sangat tegas bahwa dia tidak perlu uang, tidak membutuhkan, intinya uang tersebut lebih membutuhkan harga diri keluarga. Tapi ternyata Allah yang Maha Kuasa punya rencana lain, dibalikin situasinya, ternyata Agus malah berbalik, perlu sekali uang itu setelah BPJS-nya tidak bisa dipakai, alias pengobatan Agus sudah tidak ditanggung lagi oleh negara. Akhirnya ya itu, Agus perlu uang ya. Oke, kita lanjut lagi YouTuber semua. Nah, ada lagi nih, yaitu salah satu lawyer dari pihak Teknopi berstatement menanggapi masalah Agus. Yuk kita lihat. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Nopi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Cobalah tes saja tuh di media sosial. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan pada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Oke, YouTuber semua, guys, dimanapun berada, itu tadi ya. Ternyata statementnya dari pengacara pihak Banopi ini sangat saklek dan tegas. Ya, karena semua udah bisa menilai, semua udah bisa mengkaji kasus Agus ini, udah menganalisa dari awal sampai akhir. Katanya tadi Agus sudah gak usah dibantu lagi, lebih seperti itu ya. Sangat tegas sekali. Malah Agus katanya sekarang merengek-rengek. Jadi mungkin pengacaranya Teknopi ini merasa kesal sama Agus. Awalnya Agus melaporkan Teknopi, Agus berubah-ubah, statement Agus selalu berubah-ubah. Agus nggak perlu uang katanya, karena Agus itu lebih menjaga harga diri keluarga. Tiba-tiba sekarang Agus memohon-mohon lagi agar minta uang ke Teknopi, yaitu uang donasi untuk Agus berobat. Oke, YouTuber semua, kita lihat dari kasus Agus ini ya. Sekarang makin terang benerang, makin terang benerang, netizen, orang masyarakat yang menilai, yang memperhatikan, yang terus menyimak kasus Agus dari awal sampai akhir, ternyata ada hal-hal yang udah diklarifikasi oleh pihak keluarga Agus. Tinggal masyarakat yang menilai. Oke, itu tadi YouTuber semua, guys, dimanapun berada. Adam Jeep menyarankan kalau bisa ya dari mulai Agus sama Teknopi,
dari mulai Bang Denny Sumargo sama Bang Farhad Abbas, khususnya juga tadi udah mulai kesentil lagi nih suku Bugis dan suku Makassar. Lebih baik semuanya kita rukun, damai, diselesaikan secara kekeluargaan ya. Karena kenapa? Indonesia ini cinta damai. Ya, andai kata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memperkeruh, orang-orang yang bikin Indonesia ini gaduh, tidak nyaman dengan ketentraman, dengan keademan, dengan keharmonisan, kita wajib menghindarinya ya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara suku, semua suku di Indonesia hebat-hebat. Ya, semua sama rata, hebat dan keren-keren dari mulai suku, budaya dan segala macamnya ya. Bahwa di dunia ini tidak ada yang jago, tidak ada yang lebih tinggi, selalu ada langit di atas langit ya. Terkecuali yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, YouTubeholik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Mudah-mudahan YouTubeholik semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan apa yang menjadi ekspektasinya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa share-nya, mohon dukungannya juga agar channel Adam Jeep terus tumbuh dan berkembang makin baik lagi. Silakan juga untuk saran dan kritiknya, Adam Jeep menunggu karena ini untuk kebaikan Adam Jeep dan podcast dari Speak Up ini. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.